Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah disembuhkan seutuhnya melalui doa pengakuan dosa yang transformatif. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yakobus 5 ayat 14 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yakobus 5, ayat 14 sampai ayat 18, yang membahas praktek doa dan pengurapan orang sakit, dalam konteks komunitas Kristen mula-mula. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, kemungkinan besar pada abad pertama Masehi, gereja mula-mula menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, termasuk penganiayaan, penyakit, dan peperangan rohani. Dalam konteks komunitas Kristen mula-mula, penyakit adalah hal yang biasa terjadi, dan orang percaya seringkali mencari kesembuhan rohani dan jasmani melalui doa dan penumpangan tangan. Pengurapan dengan minyak adalah tindakan simbolis yang terkait dengan penyembuhan dan pengudusan, yang mencerminkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Selain itu, komunitas Kristen mula-mula menghadapi penganiayaan dan tentangan dari otoritas agama Yahudi dan Kekaisaran Romawi. Penganiayaan ini seringkali mengakibatkan penderitaan, pemenjaraan, dan bahkan kemartiran bagi mereka yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus. Yakobus, yang menulis surat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh Kekaisaran Romawi, menawarkan petunjuk praktis tentang cara merespons penyakit dan penderitaan dalam komunitas orang percaya. Ia mendorong orang-orang percaya untuk memanggil para penatua gereja, agar mendoakan orang sakit dan mengurapi mereka dengan minyak dalam nama Tuhan. Hal ini mencerminkan sifat iman komunal dalam gereja mula-mula, di mana orang percaya saling mendukung dan peduli pada saat dibutuhkan. Singkatnya, bacaan ayat Alkitab hari ini mencerminkan konteks komunitas Kristen mula-mula, yang bergulat dengan penyakit, penderitaan, dan penganiayaan. Yakobus menawarkan panduan tentang bagaimana orang percaya dapat merespons penyakit dengan iman, doa, dan dukungan komunal, serta percaya pada kuasa Tuhan untuk membawa kesembuhan dan pemulihan. Ajaran-ajaran ini tetap relevan bagi umat beriman saat ini, memberikan dorongan dan bimbingan tentang bagaimana menghadapi masa-masa sakit dan penderitaan dalam konteks komunitas Kristen dimanapun dan kapanpun. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Hari ini kita memulai perjalanan melalui firman Tuhan untuk mengeksplorasi kekuatan doa yang transformatif, khususnya dalam konteks pengakuan dosa dan mencari kesembuhan. Saat kita mempelajari ayat-ayat ini, marilah kita membuka hati kita untuk menerima pesan harapan, penyembuhan, dan rekonsiliasi dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah pengingat yang kuat akan kesediaan dan kemampuan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan total dalam hidup kita melalui doa yang sifatnya transformatif. Di dunia yang ditandai dengan kehancuran, kesakitan, dan kerentanan akan dosa, Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dengan hati terbuka,
mengakui dosa-dosa kita, dan mengungkapkan pergumulan kita di hadapan-Nya. Tindakan pengakuan dosa ini bukan dimaksudkan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk menghasilkan penyembuhan dan rekonsiliasi dengan Tuhan, dan dengan satu sama lain. Melalui kuasa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita telah diberikan akses menuju tahta kasih karunia Allah, di mana kita dapat menemukan kemurahan dan kasih karunia pada saat kita membutuhkannya. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan menantang kita untuk memprioritaskan doa sebagai aspek utama kehidupan rohani kita, khususnya pada saat sakit, penderitaan, dan peperangan rohani. Sama seperti Yakobus mendorong orang-orang percaya untuk mengundang para penatua gereja, untuk mendoakan orang sakit, dan mengurapi mereka dengan minyak, demikian pula kita dipanggil untuk menjadi perantara satu sama lain dalam kasih dan persatuan. Doa bukan sekedar ritual keagamaan, namun merupakan senjata spiritual yang kuat, yang memungkinkan kita berperang melawan kekuatan kegelapan, dan mengalami kemenangan dan terobosan dalam setiap bidang kehidupan kita. Selain itu, pesan Tuhan mengajak kita untuk menerapkan praktek pengakuan dosa dan pertanggungjawaban dalam komunitas Kristen. Dengan mengakui dosa-dosa kita satu sama lain dan saling menanggung beban, kita menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan, transparansi, dan penyembuhan. Praktek ini tidak hanya memupuk kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita semua adalah manusia yang rentan terhadap dosa, tetapi juga membuka pintu bagi rahmat Tuhan untuk bekerja di dalam dan melalui kita, menghasilkan transformasi dan pembaruan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, mengakui kebutuhan kita akan pengampunan dan kesembuhannya, kita menempatkan diri kita untuk menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah, dan berjalan dalam kebebasan dan keutuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menerapkan firman Tuhan secara praktis, berarti menumbuhkan gaya hidup berdoa, mengaku dosa, dan akuntabilitas dalam komunitas Kristen kita. Artinya mengutamakan keintiman dengan Tuhan melalui waktu berdoa yang teratur dan mencari wajah-Nya. Dalam budaya yang sering menghargai kemandirian dan kepercayaan diri berlebihan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kelemahan kita, dan mengundang karya transformasinya dalam hidup kita. Lebih jauh lagi, penerapan kontekstual mengharuskan kita untuk memprioritaskan praktek pengakuan dosa dan akuntabilitas dalam komunitas Kristen kita. Mari kita ciptakan ruang di mana umat beriman merasa aman untuk menjadi terbuka dan saling transparan, mengetahui bahwa mereka akan disambut dengan cinta, kasih karunia, dan dukungan dari saudara seiman. Baik melalui kelompok kecil, mitra seakuntabilitas, atau lingkaran doa, marilah kita berkomitmen untuk melakukan perjalanan bersama dalam iman, saling mendorong untuk berjalan dalam kekudusan yang berintegritas. Selain itu, penerapan kontekstual mengajak kita untuk menerima kenyataan peperangan rohani dan kekuatan doa dalam mengatasi rencana musuh. Marilah kita sungguh-sungguh berdoa satu sama lain, berdoa bagi kesembuhan, pembebasan, dan terobosan dalam setiap bidang kehidupan. Dengan berdiri bersama dalam doa, kita bisa mengatasi serangan musuh, dan merasakan kepenuhan kemenangan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati, mengakui kebutuhan kami akan pengampunan, penyembuhan, dan pemulihan-Mu seutuhnya. Kami bersyukur kepada-Mu atas keistimewaan berdoa, dan janji kehadiran-Mu untuk selalu bersama kami. Tolong kami untuk memupuk kehidupan doa, pengakuan dosa, dan akuntabilitas, saat kami mencari wajah-Mu, dan merasakan kuasa transformatif-Mu dalam hidup kami. Semoga sentuhan kesembuhan-Mu memberikan keutuhan pada tubuh, pikiran, dan jiwa kami, dan semoga rahmat-Mu berlimpah di tengah-tengah persekutuan kami.
Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.